Selamat pagi semuanya adik-adik. Di kelas Polugri pertemuan keempat harusnya nih ya. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai politik luar negeri di era Orde Baru. Kalau pertemuan atau pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai politik luar negeri pada masa Soekarno atau Orde Lama. Nah, yang kali ini kita akan membahas di masa Orde Baru. Apa sih yang kalian pertama muncul di kepala kalian kalau mendengar kata Orde Baru? Coba apa? Reformasi Orde Baru. Are you sure? Otoriter. Apa lagi? Coba. Hah? Super Semar. Yayasannya yang korup itu kalau Mbak ya. Oke, ada lagi yang bisa membantu Mbak menyampaikan apa isi kepalanya mengenai Orde Baru? Ada? Pembangunan. Coba buka mentinya, masukin kodenya 138984 biar kita tahu nanti setelah materi ini selesai apakah kalian sudah benar dengan pendapat kalian di awal mengenai Orde Baru. 138984. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata Orde Baru? Bagi anak-anak 2000-an yang memang belum lahir pada saat itu mungkin ini pertanyaan yang cukup sulit. Beda dengan kami yang lahir pada tahun 90-an bahkan 80-an mungkin. Sangat familiar. Kalau kalian gimana? Petrus. Ya sih, identik sama Petrus ya. Nggak ada yang namanya Petrus kan? Enak. Sebenarnya anak zamanku tuh ini baru muncul sekarang loh. Dulu nggak kenal kita tuh. Kalau dulu pengennya cepat-cepat selesai aja Soeharto itu. Oke, ada lagi apa tuh? Chaos, Mei 98, pers dikekang, Dwi Fungsi Abri. Keren loh kalian bisa tahu Dwi Fungsi Abri, anak 2000-an. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada lagi. Menarik karena kalian tidak lahir di masa itu dan kalian tidak sempat mengalami apa yang dirasakan orang-orang di masa itu. Jadi memang menarik melihat apa yang kalian pikirkan ketika Orde Baru. Karena berarti kalian kan dapat datanya data sekunder. Ya kan? Kalian mendapatkan apa yang orang-orang lain katakan. Kalian tidak merasakannya sendiri. Sudah semua? Kalau Mbak lihat sih di sini rata-rata sudah cukup tahu. Sudah cukup tahu apa yang terjadi di era Orde Baru kalian. Tapi mungkin belum menyentuh intinya atau belum melihat secara detail apa-apa aja kejadian yang terjadi saat itu. Oke, kalian bilang pembangunan nasional, tapi pembangunan nasional seperti apa? Kalian bilang KKN yang seperti apa? Chaos yang seperti apa? Oke? Masih ada yang masuk nih? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini juga terjadinya di akhir loh. Oke ya, kita masuk ke ininya. Materi kita hari ini. Jadi kalian mungkin juga udah membaca materi ini di Vkelas karena Mbak udah upload ini kemarin di Vkelas supaya apa? Supaya kalian bisa sedikit tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Ada yang baca nggak? Sekarang kan Vkelas bisa diakses dari handphone juga toh? Jangan Instagraman mulu, TikTokan mulu. Coba sekali-sekali Vkelasnya dibuka gitu. Oke, Orde Baru. Sebelumnya pasti ada Orde Lama. Jadi sebenarnya saat Orde Lama itu, sebelum Soekarno lengser itu, Indonesia itu bisa dibilang lebih hancur bahkan sebelum merdeka kondisinya. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada lagi yang namanya bantuan. Karena Soekarno benar-benar menutup
Indonesia dari skema-skema bantuan yang ada. Dia hanya menerima bantuan dari timur, dari komunis. Itulah yang membawa dia pada kehancuran, membawa dia kehilangan kekuasaannya. Nah, pada saat Soeharto dilantik menjadi presiden, kondisi ekonomi saat itu sangat-sangat hancur. Kemiskinan tuh bukan sekarang banyak ya, kalau tadi kemiskinan banyak, kalau dulu merata kemiskinannya. Hampir semuanya mengalami kemiskinan dan kelaparan. Jadi udah bisa dibayangkan ya kan sebenarnya perkembangan PKI bisa pesat itu kan juga gara-gara kondisi ekonomi yang sangat menyedihkan. Makanya PKI gampang masuk dan masuknya juga ke kelas bawah, petani dan buruh ya karena itu. Kayak gak usah heran sekarang banyak orang gila di kerajaan, bikin ini kan gila ya kerajaan tatanan bumi. Warisan permasalahannya itu bukan hanya domestik, yang lebih berat sebenarnya impactnya adalah luar negerinya. Kenapa? Karena dia Soekarno ini tengil, dia musuhan semua orang. Iya kan? Yang mana dia musuhin, yang mana dia konfrontasi, yang mana dia bilang ganyang. Akibatnya apa? Ya akibat ketika Anda bertetangga, Anda bikin ribut sama si ini, Anda bikin ribut sama si ini, Anda bikin ribut sama belakang, depan, belakang. Dikucilkan Anda. Syukur-syukur kalau cuma dikucilin, yang ada diserang, disuruh pindah. Iya nggak? Iya. Itulah yang terjadi di masa Orde Baru mulai berkuasa. Dimusuhin sama balik penjara, terutama Barat. Kalau sama komunis memang kita lebih lebih mesra jika di sekarangnya. Nanti itu kita akan lihat berputar 180 derajat bagaimana Soeharto benar-benar memutus hubungan dengan komunis bahkan sampai 120 tahun pemerintahannya. Oke, kesejahteraan masyarakat. Ini yang Mbak bilang tadi, kemiskinannya bukan banyak tapi merata. Kondisinya benar-benar parah pada saat itu. Miskin udah pasti, dan ketegangan dengan beberapa negara. Itu dia. Jadi bisa Anda bayangkan ya, Soeharto merebut kekuasaan itu juga nggak gampang. Ketika dia berkuasa pun ternyata dia dihadapkan pada permasalahan yang juga nggak gampang, pelik banget. Makanya pada saat itu untuk urusan luar negeri dia mengangkat, siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu menteri luar negerinya Soeharto pertama? Ini terkenal banget bapak ini, famous. Siapa? Kalau di Medan dia sampai nama rumah sakit nama bapak ini. Di Lampung ada nama jalan dengan nama beliau. Ya ada Malik. Di rumah sakit gede masa nggak tahu kan? Bukan orang Medan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tadi, si Soeharto, Pak Harto ini mengeluarkan kebijakan yang pada saat itu terdengar sangat bagus banget, sangat keren dan membawa harapan ke semua orang. Ada namanya pelita. Kalian mungkin udah pernah dengar tapi nggak tahu itu. Pelita itu pembangunan 5 tahun. Pelita pembangunan 5 tahun. Itu seperti sebenarnya RPJM, seperti GBHN, tapi kalau dulu namanya pelita. Pelita ini adalah program-program pembangunan yang didesain secara 5 tahunan selama 25 tahun. Makanya pada tahun 2000 kalau Mbak tidak salah, pada 2005 itu harusnya ibarat pesawat katanya kita sudah tinggal lepas landas. Tapi sebelum itu terjadi dia sudah lengser. Dan di akhir-akhir pemerintahannya sebenarnya repelita ini atau pelita ini sudah nggak berjalan. Salah satu program pelita itu adalah KB, keluarga berencana. Kemudian kalau kalian punya kampung, yang kampung banget, kalau kalian misalnya ke kampung nenek kalian,
pasti ada yang namanya dom air atau tempat penampungan air yang orang kampung biasanya ngambil air ke sana. Kerannya banyak, biasanya bulat, bentuknya warnanya biru. Itu juga program Pelita. Termasuk imunisasi juga. Itu program Pelita. Itu bukan program SBY, bukan program Habibie, bukan program Jokowi, itu programnya Soeharto yang masih bisa kalian nikmati sampai sekarang. Kemudian keamanan dan kestabilan dalam negeri harus ditingkatkan. Karena apa? Kalau kayak tadi Mbak bilang, kalau kita masih musuhan sama tetangga, gimana kita bisa damai tinggal di sebuah komplek? Kalau kita dimusuhin, misalnya kita mau ngebangun di depan gang di blok jalannya, nggak boleh lewat, ya kan? Misalnya mau ngebangun rumah di situ, nggak usah kasih lewat. Itu juga yang terjadi sama Indonesia. Banyak negara yang mau ngebantu, tapi karena Indonesia musuhan sama si ini misalnya, nggak dikasih jadinya, atau tidak berani ngasih karena takut disangka aliansi atau hubungan baik. Daripada kan musuhnya gede soalnya. Cuma Malaysia memang mungkin behind them, who's behind them? Australia, Inggris siapa lagi? Ini aliansinya kan itu sebenarnya. Dan sebenarnya Soekarno tahu, cuman dia bilang ya mungkin dia terlalu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keutuhan wilayah. Kenapa menjaga keutuhan wilayah? Karena di banyak wilayah terjadi pemberontakan. Permesta, PRRI, Sunda Empire. Ada banyak sekali, Ratu Adil, banyak sekali pemberontakan di zaman itu. Kenapa ya? Balik lagi kayak Sunda Empire tadi, mereka tersiksa. Mereka kecewa dengan pemimpinnya. Ya udah aku aja yang mimpin. Kebanyakan manusia kan kayak gitu ya, merasa kecewa dengan pemimpin dan merasa bisa. Jokowi itu bego banget. Kalau aku yang mimpin aja pasti udah selesai nih masalah dari dulu. Ya enggak, sering nggak mikir gitu, terutama yang cowok-cowok biasanya nih. Ya kan? Pemimpin tuh bla 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 bla. Kalau gue aja yang mimpin udah selesai nih masalah dari kapan tahun. Muncullah Sunda Empire. Pada saat itu juga udah ada Kak sebenarnya. Jauh sebelum kalian lahir sudah ada Sunda Empire jilid 1 sebenarnya. Karena pada saat itu orang tersiksa, dia nggak bisa cari makan. Masyarakat ini kan sebenarnya gampang ya, mau cari makan bisa, mau sekolah bisa, kalau berobat bisa. Itu kan sebenarnya cuma yang diharapin masyarakat. Bisa makan, bisa sekolah, bisa berobat kalau sakit. Itu doang sebenarnya harapan masyarakat, tapi memang tidak selesai-selesai dari kapan tahun. Saya kayaknya harus jadi presidennya. Oke, ada yang mau ini kita diskusikan sampai sini? Silakan. Pembangunan Pelita itu apakah termasuk kayak Yayasan Amal Bakti Pancasila yang membangun berapa ribu masjid di setiap dari Sabang sampai Merauke? Itulah permasalahan di era Soeharto. Kita tidak bisa membedakan yang mana yang yayasan, yang mana punya negara. Karena semua tercampur aduk. Yes. Yang jadi menteri koleganya dia yang ngurusin ini jenderal. Harusnya kebalik kan? Itu yang terjadi. Jadi Mbak nggak bisa bilang itu Pelita kecuali Mbak lihat draftnya langsung atau lihat filenya langsung. Kenapa? Karena memang pada saat itu terjadi kesamaran. Yang ngurusin mobil Timur anaknya. Padahal itu proyek negara. Kalian mungkin nggak kenal mobil Timur ya? Atau ada yang punya di rumahnya? Dulu kalau bercandaan sama teman-teman tuh kalau naik mobil Timur harus siap mati karena kaleng-kaleng. Lebih parah dari Xenia. Yang ngurusin Timur siapa? Kan Tommy Soeharto. Proyeknya proyek negara. Kenapa anaknya yang ngurus? Ya kan? Nah, susah ngejawab itu deh. Kecuali kita lihat naskah aslinya. Siapa yang ngurusin itu sebenarnya? Tapi Pelita ini nggak beda-beda jauh dengan RPJM sekarang dan GBHN sebenarnya. Tapi memang didesain secara 5 tahunan. Misalnya 5 tahun ini apa yang mau dicapai? Misalnya pembangunan. Jadi pembangunan jalan tol misalnya. Jadi selama 5 tahun itu yang dikebut hanya itu. Kemudian 5 tahunnya lagi apa? Pendidikan, bangun sekolah-sekolah. Makanya kan dia dikenal dengan Bapak Pembangunan kan?
Iya. Kenapa Soeharto itu baru diturunkan wilayah paksakan di tahun yang 32? Kenapa? 32 tahun dia menjabat kan krisis ekonomi. Tapi kenapa Indonesia itu rakyat Indonesia nggak sampai harus 32 tahun? Kenapa nggak yang 15 tahun sebelumnya atau 20 tahun sebelumnya? Saya pikir apakah di sini karena semua bahan-bahan murah, bahan bakar murah, dan rakyat jadi diam. Dia tahun ke 32-nya semua produk naik baru. Sebenarnya itu nanti bisa kita jawab, bisa Mbak jawab di sini. Jadi pada saat itu bukan berarti orang-orang Indonesia bego. Ngapain sih lu 32 tahun mau aja dipimpin sama diktator gitu. Tadi ada yang bilang Petrus, and it happens that time. Iya. Orang-orang yang mau ngomong speak up kayak Mbak nih ya. Mbak di zaman misalnya tahun 80-an ngomong kayak gini, Soeharto bego bla bla, besok udah hilang. Bukan cuma Mbak, sekeluarga bisa hilang. Yes, it happen. Itu jawabannya. Kok bisa Mbak? Kan itu kan kita di kelas nggak ada yang ngasih tahu, masa ada yang cepu? Ada ini nah, ada Bakin, ada Hankam. Jadi lembaga militernya, lembaga intelijennya itu banyak banget di era sampai Babin Kamtibnas itu bertindak sebagai intelijen. Makanya kalau dulu di kampung saya bapak-bapak ngomongin soal politik itu diem-diem, malam-malam sarungan diem-diem sambil main gaple. Ngomongin politik itu biasanya takut-takut karena ada Babin Kamtibnas yang bisa saja ngaduin dan tanpa ada peradilan yang sah. Kalau menurut dia Anda komunis, detik itu juga Anda bisa mati. Detik itu juga Anda bisa jadi tapol tanpa peradilan yang sah. Oh sekarang kan enak ya, Anda udah berbuat jahat sekalipun, Anda udah membunuh orang sekalipun, Anda masih bisa berhak malah mendapatkan peradilan yang adil. Dulu, boro-boro, zaman dulu kita memang bisa beli sembako, tapi merata nggak ada yang punya motor, nggak ada yang punya TV. Yuyu ini sekolahnya di kampung aja, nggak ada yang bisa ke situ. Akses ekonominya terbatas pada perut. Iya, murah memang. Coba konversikan dengan inflasi. Masih murah nggak? Jangan sedangkal itu bilangnya. Dulu Mbak, kata ibu saya beras itu cuma 50 perak. Coba Mbak dikonversikan ke inflasi. Sekarang di rumahnya semiskin-miskinnya orang sekarang ada motor, ada kulkas, ada TV. Semiskin-miskinnya manusia sekarang kan pasti ada. Pasti pegang smartphone. Pasti. Gimana kan? Jadi coba logika dangkal seperti itu, Mbak tidak melarang kalian untuk menyukai, mengagumi Soeharto, Soekarno. Silakan, go ahead. Mereka memang leader kan? Seburuk-buruknya Soeharto pasti ada baiknya. Seburuk-buruknya Soekarno pasti ada baiknya. Dan kalau kamu mengaguminya silakan. Tapi jangan abaikan kesalahan dia. He did mistake. Dan itu harus dianalisis supaya tidak terjadi lagi nanti di pemimpin-pemimpin kita selanjutnya. Oke, kita balik dulu ke sini ya, Dek. Nanti kita ini lagi masalah itu. Jadi, ketika awal-awal Orde Baru berkuasa itu memang fokusnya ke ekonomi. Fokus ekonomi ini dijadikan alasan dijadikan alasan oleh mereka untuk membuka bantuan asing sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya dalam hal ini benar-benar sebanyak-banyaknya. Soekarno itu nyaris tidak menambah hutang. Jadi Soekarno itu hanya mendapat utang dari VOC. Itu kan terkait dengan perjanjian-perjanjian kemerdekaan yang kita harus melunasi hutang mereka. VOC mau ngasih kemerdekaan kalau kita melunasi hutang mereka bla bla bla. Dan di era Soekarno bertambah tapi tidak begitu signifikan. Di era Soeharto 32 tahun dia memerintah benar-benar bertambahnya banyak banget. Karena memang itu tadi dia bilang kita harus membangun. Gimana cara ngebangun? Nggak punya uang, minjem.
investasi asing masuk, dan itu kebanyakan dari barat, dari pihak barat. Kebanyakan karena pada saat itu benar-benar Soeharto balik badan dari timur, dari komunis, beneran balik badan. Bahkan sampai hubungannya itu dingin, musuhan. Ya tidak sampai memutus hubungan diplomatik, tidak, tapi dingin, menjauh dari negara-negara komunis. Karena syarat dari pinjaman-pinjaman itu adalah itu. Barat kan liberal ya, ideologinya liberal. Kalau kamu mau saya kasih pinjam, kamu nggak boleh dekat-dekat sama komunis. Menjaga hubungan baik dengan saya berarti kamu harus jauh-jauh dari mereka. So Indonesia adalah korban dari polaritas dunia pada saat pasca Perang Dunia. Ya, kita korbannya. Dan banyak negara-negara berkembang lainnya juga korbannya. We have to choose one side. Kalau kamu mau saya bantu, kamu nggak boleh dekat-dekat yang lain gitu. Jadi mereka fokusnya ke pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi. Jadi di awal pemerintahan Soeharto itu diplomasinya lebih ke inward looking. Jadi dia lebih ke dalam. Beda ya dengan Soekarno yang kalau masih ingat pertemuan lalu politik versus warna itu beda banget kan. Jadi Soeharto tuh benar-benar ke dalam dulu. Kayak Mbak bilang tadi, dia di awal masih benar. Dia benar-benar memfokuskan pekerjaan di dalam dulu, membuka hubungan dengan pihak barat, dan saat itulah Soeharto membentuk ASEAN. Jadi ASEAN ini, kalau yang ngambil HI Asia Tenggara nih, kakak-kakaknya ngambil HI Asia Tenggara pasti sudah tahu kalau ASEAN itu dibentuk adalah cara Indonesia untuk berbaikan dengan Malaysia dan negara-negara tetangga. Karena saat itu kan kita dimusuhin ya, sampai keluar dari PBB. Nah, ASEAN saat itu dibentuk adalah sebagai upaya diplomasi regional kita untuk membangun hubungan baik dengan negara tetangga. Supaya apa? Supaya kita aman tadi itu, nah. Ya kan? Hubungan baik dengan barat berbanding terbalik dengan RRC yang sama sekali beku. Bahkan dulu tuh ya, makanya kalau kalian sekarang tuh mungkin suka heran kenapa matanya sipit tapi namanya Mulyoto. Matanya sipit, kulit putih, ngomongnya Chinese tapi namanya Sri gitu. Kebijakan itu. Jadi dulu orang Chinese harus punya nama Indonesia. Gak boleh pakai nama Chinese-nya. Itulah kebijakan yang dihapuskan sama Gus Dur. Kalian belum lahir, makanya kalian gak tahu ada kebijakan sejenis itu kan. Kalau sekarang kita mikirnya, kok bisa sih pemerintah bikin kebijakan kayak gitu, aneh banget. Ada. Kalian nggak pernah lihat, sebenarnya Mbak kemarin nyari KTP yang ada tulisan tapol ya, tapi nggak ada lagi. Apa dihapus sama internet, nggak tahu ya. Apa Mbak yang salah keywordsnya? Mungkin kalian nggak nemu ya. Kalau sekarang KTP-nya udah bagus ya, udah kayak ATM, dan ya paling fotonya aja yang jelek ya. Jangan ditunjukin KTP-nya. Kalau diminta identitas kasih SIM aja, biasanya lebih bagus. Jelek banget foto KTP, nggak bisa diganti pula kan. Jadi kalau dulu KTP itu yang warnanya masih kuning dan putih itu ada, nemu. Nah itu ada tapolnya kan, X tapol atau tapol. Biasanya ada. ET ya. Kalau Anda ada itunya di KTP, boro-boro mau kerja, mau hidup aja kadang-kadang Anda dihindarin. Jadi diskriminasinya merata dulu tuh. Kalau Anda mau misalnya, sebenarnya ada bukunya, ada novelnya di bawah, Mbak lupa lagi bawahnya tadi. Ada novel yang judulnya Pulang, karya dari Leila S. Chudori. Coba kalian baca, itulah gambaran betapa sengsaranya orang-orang dengan tulisan AT itu. Coba nanti yang ke Gramedia jangan ngelihat novel yang menye-menye dulu, coba. Atau kalau mau baca bukunya ada di bawah. Itu kalian bisa, ya itu fiksi.
Itu fiksi. Tapi itu adalah gambaran dari apa yang terjadi saat itu. Karena banyak si Leila Escudor ini biasanya dia memang seperti memoir ya. Jadi memang ada orang yang sebenarnya yang merasakan seperti itu, tapi diganti nama dan tempatnya. Coba kalian baca, itu bagus banget. Sama yang Amba. And don't worry, itu bukan buku komunis. Mbak suka suka aneh dengan orang yang ketika Mbak baca satu buku, itu kan buku komunis. It's novel. Dan apakah ketika kalian baca bukunya Marx, kalian jadi langsung komunis, auto komunis? Atau ketika kalian memegang Injil, kalian auto Kristen? Atau yang Kristen megang Al-Quran, auto Islam? Oh come on, it's not that simple. Ya enggak? Jangan jadi orang-orang dangkal seperti itu ya. Apalagi anak HI, malu saya. Oke, ini masuk ke sini. Jadi satu hal yang sangat-sangat erat kaitannya dengan Orde Baru adalah militer. Militer kalau kalian sekarang mungkin nggak paham ya. Kenapa Mbak emang militer kan memang TNI, Polri, apa masalahnya? Masalahnya adalah dulu di zaman Orde Baru militer bisa jadi dosen, bisa jadi kasur, bisa jadi dekan, bisa jadi rektor, bisa jadi menteri. They can be anything they want. Ngeri ya? Ya, itu dulu seperti itu. Dan sampai ke luar negeri. Jadi dulu itu banyak diplomat itu, banyak dubes-dubes itu jenderal aktif, bukan yang kayak sekarang yang purnawirawan aktif. Oleh sekarang kan banyak yang sudah pensiun jadikan diplomat, jadikan duta besar kan. Kalau dulu mereka jenderal aktif, perwira aktif, jadi yes. Emang kenapa sih mereka warga negara Indonesia juga? Biarin aja kan. Ya, makanya nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah kalau mereka benar-benar menjalankan fungsi mereka sebagai perusahaan. Tapi kalau mereka menjalankan fungsi mereka sebagai intelijen, yes. Dan di militer itu kan ada korsa ya. Iya nggak? Ada korsa. Korsa itu ketika komandan bilang apa, mau mati pun kalian harus ikut kata komandan. Ada yang udah nonton film Wiji Tukul? Aduh, kayaknya susah banget. Kayaknya kita jauh banget generasinya ya. Padahal Wiji Tukul itu film tahun 2016. Ada di bioskop. Wiji Tukul itu adalah seorang sastrawan, budayawan yang tulisan-tulisannya tidak disukai oleh pemerintah saat itu, akhirnya dia dihilangkan. Sampai saat ini nggak ketemu. Mungkin kalian bahkan pernah mengutip quote-nya, tapi kalian tidak tahu itu quote-nya Wiji Tukul. Oke. Jadi sampai ke departemen luar negeri dulu militer itu masuk. Dan ini sebenarnya badan-badan ini udah banyak yang nggak ada ya. Paling sekarang itu yang ada Setnek sama Lemhanas. Itu doang yang ada. Kalau sampai sekarang, kalau yang Bakin, Bais itu udah melebur jadi Bin. Ya, udah melebur. Hankam itu sebenarnya Menteri Pertahanan yang sekarang. Tapi dulu namanya Hankam. Jadi dulu itu Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ketika reformasi keamanannya dihilangkan. Jadi pertahanan doang. Kenapa? Karena dia nggak ngurusin masalah keamanan. Keamanan itu diurusin oleh Polri. Oke? Lihat, banyak banget kan yang ngawasin Deplu. Bahkan saat itu Menteri Luar Negeri itu nggak kayak sekarang bebas ya. Retno Marsudi itu dia mau ngelapor tinggal lapor ke Jokowi gitu. Powernya lebih kuat. Kalau dulu nggak. Kita bisa lihat di sini. Nah, nih.
Ada pertentangan militer dengan Deplu. Pertama kunjungan presiden. Ini ke Jepang ya. Jadi waktu itu Soeharto mau kunjungan ke Jepang. Kata Adam Malik jangan, nggak ada gunanya ke Jepang karena mereka udah nggak akan ngasih pinjaman lagi. Itu kata Adam Malik. Adam Maliknya kan menteri luar negerinya ya. Kata Hankam, Beni Wardani, siapa sih nama Subandrio, mbak lupa siapa namanya. Nggak apa-apa, mereka pasti ngasih pinjaman kok kalau kita datang. Jadi datanglah Soeharto dengan kunjungan besar ke Jepang, beneran nggak dapat pinjaman. Ya kan Adam Malik itu diplomat ya, dia kan udah punya, dia sudah paham dan dia sudah punya infonya mungkin jauh sebelum itu. Itu pertama, dan itu bikin malu Indonesia, bikin malu Soeharto. Soeharto marah besar waktu itu. Ya malu lah datang ke sana. Tidak ada penandatangan MOU satupun. Ya karena memang Jepang nggak mau ngasih pinjaman saat itu. Ya makanya Soeharto marah besar karena merasa dipermalukan. Kemudian yang kedua, kebijakan Indonesia atas Cina. Saat itu Adam Malik udah mau berubah karena dia sudah melihat ini Cina akan berkembang dan akan susah kalau kita punya hubungan buruk dengan Cina. Tapi balik lagi nggak mau. Jadi ada yang namanya fobia di pemerintah kita pada saat Orde Baru. Mereka tuh takut banget sama komunis, nggak tahu, takut banget. Iya, dan itu sebenarnya Adam Malik sudah bisa memprediksi kalau Cina akan jadi kota besar, makanya dia mau kita hubungannya diudahin aja musuhan sama Cina. Tapi nggak mau. Mereka nggak militer saat itu menolak keras. Jadi pada saat itu sudah mulai membaik, hubungannya sudah mulai diupayakan tapi diikat sama. Jadi lihat ya, tupoksi Adam Malik sebagai menteri luar negeri, sebagai pengambil kebijakan luar negeri itu diikat sama militer. Itu di tingkat kementerian loh, bisa diikat loh mereka. Anda bayangkan aja yang di jajaran bawah ini. Kemudian yang ketiga, masalah referendum Irian Barat. Adam Malik pada saat itu menolak cara-cara militer, menolak yang terlalu intervensi. Tapi lagi-lagi diikat sama militer, enggak, kita harus menggunakan apapun supaya bisa mempertahankan Irian Barat. Yang itu impact-nya sampai hari ini. Irian Barat, masyarakat Irian Barat masih punya mimpi buruk terhadap perlakuan tentara Indonesia pada saat itu pada masyarakat Irian Barat. Ngeri ya, impact-nya sampai sekarang dari masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah konfrontasi dengan Malaysia. Jadi sebenarnya jauh sebelum masa Soekarno, di masa Soekarno malahan Adam Malik sebenarnya udah mulai melakukan diplomasi dengan Malaysia untuk memperbaiki hubungan. Di Soeharto juga dia masih melanjutkan diplomasi itu, tapi lagi-lagi diikat. Jadi Anda bisa lihat ya, seorang menteri tindakannya di veto sama militer. Padahal Menlu itu adalah salah satu orang yang bisa menggantikan presiden. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan terkait Timur Timur. Ini yang Anda pernah tahu nggak kalau Indonesia ini adalah negara yang hipokrit, munafik. Coba preambel kita. Penjajahan di atas dunia adalah harus dihapuskan karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Benar kan? Itu ya? Iya ya. Timur Timur adalah jajahan kita. Jadi jangan pernah membayangkan Timur Timur adalah negara kita awalnya, no. Timur Timur adalah jajahan Portugis. Kemudian Portugis angkat kaki, mereka memerdekakan diri. Indonesia aneksasi. Aneksasi itu namanya pencaplokan. Mereka caplok. Jadi Afroditi waktu itu sudah memerdekakan Timor Leste sebenarnya. Tapi sama Indonesia dicaplok. Selama puluhan tahun mereka kita jajah. Mereka masuk jadi provinsi ke-24, 27, 24 waktu itu. Dengan bangganya kita bilang, "Iya, kita punya provinsi baru." Dan kita memang dibodohi sama media saat itu. Media kita kan dikekang. Kan hanya ada satu corong, hanya ada TVRI. Kalau sekarang mah banyak ya. Belum lagi citizen jurnalis kan.
Kalau dulu, ya, apa yang dibilang TVRI ya itulah yang kita percayai. Pengen nggak percaya pun ya nggak bisa. Daripada hilang kan, percaya aja. Dibilang yang kita ketahui kan Timur Leste menggabungkan diri dengan kita. No, it's not. Bukan itu yang terjadi. Kita aneksasi. Kita mencaplok. Makanya Mbak bilang mereka yang munafik sama hipokrit tadi diedit. Ada banyak PR tadi. Sensornya banyak ya, Pak? Banyak. Kalau capek nanti di-tweet aja gitu kan. Ya. Berarti di situ ketika di zamannya B.J. Habibie melepaskan Timur banyak tekanan HAM segala macam itu hampir dikritik oleh PBB kalau nggak salah. Yes. Dan itu berarti banyak yang menyalahkan bahwa pada zaman Habibie itu malah dia menyalahkan Habibie bahwa akhirnya Timur itu lepas gara-gara di zaman dia. Ya. Padahal ternyata sejarahnya seperti itu. Yes. Habibie hanya memberikan hak mereka untuk merdeka. Habibie disalahkan dari perspektif keamanan dan perspektif budget. Karena apa? Udah banyak nyawa, dana habis ke sana. Padahal in the first place kan memang bukan hak kita. Tapi kita maksa untuk menjadikan mereka hak kita. Kita rayu dia dengan kita bangun jalan, kita bangun rumah sakit, kita bangun segala macam, kita kasih subsidi segala macam. Tapi ya tetap aja orang lain akan tetap memilih untuk berdiri sendiri. Ketika Habibie memberikan mereka hak referendum, orang marah. Jadi ada pembelokan sejarah, banyak banget pembelokan sejarah di masa Orde Baru. Yang sampai sekarang efeknya sampai sekarang itu masih banyak orang yang mengagumi dia gitu. And quiet apa ya? Kenapa? Why gitu? Kenapa ada orang yang masih bisa bilang enak zaman kuto dan masih ada orang yang mengagumi, maksudnya menginginkan kembali ke zaman dia gitu. Kalau kalian baca, dan ingat ya, membaca jangan dari satu sumber. Kalau Anda malas nggak usah coba-coba ngebaca. Don't even try. Karena apa? Ketika Anda membaca hanya dari satu sumber, Anda mempercayainya, Anda bisa nyasar. Saya Mbak baca dari buku ini. Ada di buku ini Mbak, halaman sekian. Apakah Anda sudah membandingkan dengan data lain? Ingat, yang udah ngambil MPS, ada validitas data. Validitas data kualitatif, triangulasi. Triangulasi apa? Anda harus ngebandingin minimal dari 3 sumber. Jadi jangan songong, Mbak saya sudah baca dari buku ini. Enggak, yang Mbak bilang itu salah gitu. Karena ada menurut buku ini. Heleh. Bocah. Ya, jadi dan bagi kalian yang memang memiliki ketertarikan di politik luar negeri Indonesia, Mbak sarankan kalian membaca buku-buku sejarah. Kalau mau membaca buku sejarah, biasakan jangan membaca hanya dari satu sumber. 3 itu minimal loh. Ingat, triangulasi 3 itu sebenarnya minimal. Kalau kalian bisa membandingkan dari lebih banyak jurnal lagi, artinya apa? Artinya perspektif kalian kan lebih luas. Oh ternyata menurut si ini begini, ternyata menurut si ini begini, si ini begini, si ini begini. Jadi kan dari perbandingan tadi kalian bisa menyimpulkan mana yang benar kan? Yang mana yang mendekati kebenaran. Belum tentu yang benar loh. Hanya yang mendekati kebenaran. Karena kalau kalian mau mengetahui kebenarannya langsung ya kalian harusnya hidup di zaman itu. Karena kalian akan dapat data primernya. Kalian kan hanya dapat data sekundernya. Data sekunder ditulis oleh orang. Orang punya perspektif. Orang punya pandangan pribadi. Makanya ketika tugas menganalisis naskah, yang Mbak suruh kan kalian menganalisis gaya, kemudian kebijakan. Kenapa? Karena masing-masing orang yang menganalisis biasanya punya pandangan yang berbeda mengenai gaya dan kebijakannya. Makanya nggak Mbak bikin tugas kelompok, Mbak bikinnya tugas individu. Walaupun meriksanya ampun ya Allah. Kadang-kadang jadi dosen
dosen baik dan kompeten itu susah loh deh. Kenapa? Karena mau gampang, ya tinggal UTS, UAS, kuis sekali udah selesai. Tapi nggak mengukur kompetensi kalian jadinya. Ingat ya kompetensi. Kalian udah diajarin Mas Gara tentang kompetensi belum? Kompetensi itu adalah misalnya let's say tentang membuat rendang. Kalau membuat rendang kalian tinggal cari di YouTube kan? Iya kan? Apakah kalian kompeten membuat rendang? Belum tentu. Kalian punya ramuannya, kalian punya resepnya, tapi ketika prakteknya kalian tidak bisa bikin rendang. Makanya kalian belum bisa dibilang kalian bisa bikin rendang, tapi tidak kompeten. Walaupun rendangnya nanti jadi, tapi pasti beda. Itulah kompetensi itu. Kompetensi itu tidak bisa diambil dari kalian. Sementara resep tadi saya rampas, bisa. Ya enggak? Nah, untuk mengukur mahasiswa sekarang tuh susah. Karena semua hal yang saya ajarkan ini sebenarnya ada di handphone kalian yang kecil itu. Nggak usah laptop mungkin terlalu gede, bawanya susah. Handphone kalian itu ada Google Chrome-nya. Kalau ada Google Chrome-nya selesai. 10-20 tahun, nggak usah 10. 2 tahun lagi profesi ini bisa hilang kalau kami hanya mengandalkan ceramah seperti ini. Ngapain dengerin Mbak Disa? Google aja. Capek. Lebih lengkap lagi kadang-kadang. Ya enggak? Enggak perlu dengar dia ngoceh kan? Enggak perlu dengerin dia ngomong-ngomong kata kotor kan? Langsung aja ada di situ. Tapi apa yang tidak bisa kalian dapatkan di Google yang hanya bisa kalian dapatkan dari saya? Saya bisa menilai kalian. Kompetensi saya itu yang enggak bisa didapatkan oleh Google. Itu yang susah, makanya dilema sih ya, mau jadi dosen baik susah periksanya. Nggak jadi dosen baik kasihan mahasiswanya. Kadang-kadang nemu lagi jawaban yang aduh. Nanti kalian udah baca ya feedback dari Mbak ya? Udah baca? Itu ada beberapa yang nggak Mbak feedback bukan gara-gara jelek atau bukan gara-gara tidak bagus, murni karena tidak ada waktu. Karena Mbak memeriksa itu di sela-sela Mbak pelatihan. Pelatihannya boring. Cut. Soalnya ini untuk itu nanti kan Mbak bilang boring, kacau. Ini untuk itu. Semangat ya. Jadi ketika Mbak melakukan itu, ketika Mbak pelatihan itu yang Mbak lakukan adalah mengoreksi tugas kalian, bikinin kelas kalian. Segitu membosankannya ya. Tapi kalian jangan begitu ya, tolong ya. Nanti ya Mbak Nisa aja kayak gitu waktu pelatihan, ya udah kita nggak usah juga, jangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang sebelah sini dulu nanya. Ada yang mau, bukan ditanyakan sih, ada yang mau memberikan tanggapan, ada yang mau memberikan pemikirannya, it's okay, just say it. Sebelum kita masuk ke tugas. Oke, nah sekarang kita berarti kalian sudah selesai ya, materi tentang politik luar negeri sudah selesai. Tentang politik luar negeri di era Orde Baru. Kalian Mbak anggap sudah paham. Jadi apa-apa yang ada tadi di menti tadi, Mbak nggak bisa bilang semua salah kan? Ada juga beberapa yang benar kayak pembangunan ekonomi, kemudian krisis, kemudian chaos militer dan segala macamnya benar. Sampai Petrus pun tadi kan benar ya. Nah, sebenarnya ini untuk formalitas aja. Karena harus ada evaluasinya di Pio. Karena saya tidak suka menilai pengetahuan seseorang hanya berdasarkan kuis. Itu terlalu dangkal. Tapi hanya ini cara yang paling cepat untuk menilai evaluasi. Jadi silahkan, mungkin kemarin juga udah pakai ini ya. Ini sebenarnya kesel sih, harusnya saya duluan ya, jadi nggak surprise kan. Buka Kahoot-nya. Kenapa emang?
juara juga akan ada hadiahnya, diambil di bawah ya. Ya, pasti dong ada hadiahnya. Masa udah menang susah-susah nggak ada hadiah kan? Hadiah kan pelit. Jangan dibilang ya dia pelit. Tapi emang dia pelit sih. Pio sama Male kalau mau ikut nggak apa-apa, terima juga nggak apa-apa kalau mau ikut. Male. Oke. Tapi seru ya. Ya, Mbak ini kan gaptek ya. Gaptek ini bukan yang lumayan gaptek, yang agak gaptek, tapi gaptek banget. Nah, ketika Mbak kemarin diajarin bikin ini, lumayan menyenangkan ya. Ini apa? Karena kalian ini kan sebenarnya kalau kuis yang menggunakan metode tulis ya, sebenarnya Mbak juga capek koreksinya kan. Kalau ini kan gampang ya, tinggal download pasti banyak. Dan biasanya memang anak-anak ini lebih tertarik dengan yang menggunakan handphone, game online ini ya. Ayo namanya nanti gimana ini mengklaim hadiahnya? Sebenarnya ini kan Kahoot ini kan salah satu metode ya, metode kuis yang lebih fun. Yang selama ini kita gunakan kan yang bener aja dunia Indra. Ya Allah meong. Jadi ini nanti ada 15 soal, Soalnya nggak susah. Karena Mbak sendiri juga bikinnya susah. Ya Anda bayangkan orang gaptek bikin kayak ginian gitu. Oke. Yang lain kenapa? Makanya jangan pakai smartphone. Tri apalagi, Allah jangan mati lampu hilang ya Pio ya. Telkomsel lah, anak sultan kan. Udah. Kacau. Sudah? Siapa lagi yang belum? Coba tethering sama temennya yang pakai Telkomsel. Mbak ngomong-ngomong gini, Mbak juga tethering. Mbak juga tahu miskin ya Allah. Udah 26 orang nih. Udah ya, kita mulai ya. Jangan nyontek-nyontekan. Ini tadi udah kita jelasin. Hah? Kenapa? Udah pencet. Udah milih ya, tunggu. Kan 30 detik. Masih ada yang salah loh. Ada Malik ya kan, Mama bilang tadi. Ya kan? Udah ada tadi kan? Disebutkan. Oke, fokus. Tangannya jangan gratil, jangan kecepatan mencet biar jangan ada alasan salah pencet. Handphonenya diletak aja. Oke. Siapa nih? Woi. Kenapa ada KFC ya ampun? Apa permasalahan utama pada masa awal kepemimpinan Soeharto? Ini juga udah dijelasin banget tadi, berkali-kali malah Mbak nyebutnya.
Bisa gitu ya, impor ya. Tunggu, masih ada yang salah ya? Alah. Oh, ada yang ini. Ada yang nyusul. Soeharto mulai membangun hubungan baik dengan pihak barat yang dijauhi di masa Soekarno. True or false? Mungkin. Gak ada sebenarnya mungkin. Jadi pilihannya adalah true or false. Ya kan tinggal 2 pilihannya. Benar semua ya? Presiden Soeharto menolak pendirian ASEAN. True or false? Soeharto ya? Soeharto. True or false? Soeharto menolak pendirian ASEAN. Kalau tadi kita bahas hubungan baik. Siapa itu? Nanti ada loh lognya. Mbak bisa lihat siapa yang salah itu. Kepencet ya, husnuzon ya. Kenapa sih you know lah? Oh, Suci masih di atas ya. Lembaga yang berpengaruh pada Orde Baru selain Kementerian Luar Negeri, DPR, Lemhanas, Wakil Presiden atau Tommy Soeharto? Ayo, tadi juga ada Mbak jelasin ini. Itu adalah logo lembaganya. Oh, masih ada aja yang salah. Masih ada yang jawab Tommy Soeharto. Saya merasa gagal. Masih di atas ya. Apa kebijakan Adam Malik terkait referendum Irian Barat? Intervensi militer, meminta bantuan internasional, tidak melibatkan militer, atau tidak peduli? Ini pasti ada yang lucu-lucuan. Jadi waktu itu ada Malik, kan udah mau bilang tadi dia nggak mau ada intervensi militer di sana. Jadi tidak melibatkan militer kalau ada Malik maunya kan. Masih Suci? Yang mana sih Suci? Oke. And then, kenapa hubungan Indonesia-Cina memburuk pada Orde Baru? Tadi ada Mbak sebutkan. Aduh, ini belum Mbak sebutkan ya? Ya terkait dengan itulah. Itu. Hey. Ini tadi udah Mbak jelasin belum ya? Udah kayaknya. Belum ya? Ya ngapain dengerin Male loh. Jadi ya itu mungkin tadi Mbak belum ngejelasin secara rinci ya. Jadi hubungan Indonesia dengan Cina memburuk itu ya pasca G30 SPKI. Karena kan dari mana Soeharto bisa mendapatkan kekuasaan? Dari lengsernya Soekarno. Soekarno lengser karena apa? Karena G30 SPKI. Karena laporan pertanggungjawabannya tidak diterima. Ya, itu. Jadi jangan salah loh. Bukan ketika G30 SPKI terjadi langsung Soekarno lengser, enggak. Itu setahun berikutnya. Dia masih menjabat sebagai presiden tapi de facto-nya bukan dia lagi sebenarnya. Ya. Jadi ya memang gara-gara G30 SPKI itu. Oke. Ya. Ini gimana nanti mau ngeklaim hadiahnya nih? Siapa ini? Yunola ini. Siapakah nama tokoh di bawah ini?
Serius gak tahu. Serius? Come on, anak HI. Ahmad Subarjo Menlu pertama, ada Manlik Menlu di masa Soeharto. Coba ya, nanti siapa tahu ujian diplomat itu kalian nggak tahu jawabannya siapa. Ada Malik itu salah satu diplomat yang paling banyak dikagumi kan, sama bahkan mungkin sampai sekarang. Masih Yunullah ya. Saya penasaran siapa Yunullah ini ya. Ini lagi, siapakah nama tokoh di bawah ini? Ini kebangetan kalau nggak tahu. Ada yang salah. Aduh kacau. Serius masih ada yang jawab salah loh. Oke, ini Timur merdeka dari Indonesia di tahun berapa? Ini tadi Mbak nggak mention ya. Tapi ini pengetahuan umum loh. Ada yang jadi di masa jabatan terakhirnya B.J. Habibie itulah mereka merdeka. Makanya kan sampai sekarang itu Habibie kan menjadi warga kehormatan di sana, di Timor Leste. Karena yang memberikan kemerdekaan, bukan yang memberikan sih, yang membuka jalan untuk kemerdekaan mereka dari Indonesia adalah Habibie. Masih ya. Apa yang disebut dengan dui fungsi ABRI? Ini juga Mbak gak jelasin tadi ya? Oke, baik. Nanti Mbak jelasin yang ini. Kecepatan ya? Di sisi kiri tuh ada waktunya loh. Salah tekan kayaknya. Jadi dui fungsi ABRI itu artinya militer dan politik. Artinya adalah pada saat itu ABRI, angkatan bersenjata kita, berfungsi secara militer, tapi mereka juga memiliki fungsi di politik. Makanya mereka bisa jadi Menlu, bisa jadi menteri, bisa jadi kepala badan, bisa jadi kajur kayak Mbak bilang tadi. Ya, itu makanya disebut dengan dui fungsi. Oke, kemudian gaya politik luar negeri Soeharto di awal pemerintahannya cenderung, ini tadi Mbak mention. Ini tadi ada Mbak mention. Sudah? Ya, masih ada yang salah. Tadi Mbak bilang di awal itu dia sebenarnya lebih berfokus ke dalam, dia lebih berfokus ke dalam negeri. Artinya dia sifat kebijakan politiknya lebih ke inward looking. Inward looking juga sama kayak gaya politiknya Jokowi. Jokowi juga inward looking. Beda dengan SBY yang outward looking. Gitu. Oke. Kemudian soal berikutnya masih ya. No name ini masih ya. No name kan?
Gaya politik luar negeri Soeharto di tengah masa pemerintahannya. Di tengah masa pemerintahannya cenderung ini dia lebih ke outward ya. Jadi setelah dia inward di awal-awal itu, di masa pertengahan dia outward looking. Ini Mbak kasih jawaban. Udah Mbak bilang outward looking. Tapi si Yunolanya bener loh. Bikin penasaran aja ya. Pertanyaan terakhir. Ada Malik menolak kunjungan Soeharto ke negara mana? Nah ini jelas nih. Kalau ada yang jawab Korea Utara, alhamdulillah yang nggak ada ya. Siapa ini? Siapa Frozen Foodie? Oh, oke. Yang pertama Jeng. Siapa ini? Kalian dikalahin. Yang bener yang bukan beneran Male, Le, lu beneran Le? Masa Male yang dapat hadiahnya? Nanti yang juara 2, juara 3 juga ambil hadiahnya di bawah ya, agak siangan nanti. Enggak. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita minggu ini adalah politik di era Orde Baru itu cenderung ke inward looking di awal, kemudian di tengah dia sudah mulai outward looking karena dia sudah mulai membangun hubungan secara regional dan internasional. Di awal dia masih fokus ke permasalahan ekonomi dan permasalahan di dalam negeri. Oke? Nah,